Jangan masuk. Masjid ini bukan tempat untuk pemulung seperti kamu. Nanti lantainya kotor dan najis. Kamu datang membawa karung kotor, lalu mau sholat di sini. Sana, pergi. Jangan buka kotak itu. Kalau sampai terbuka, semuanya akan terbongkar. 7 hari sebelumnya, seorang santri pemulung bernama Fikri justru diusir dari masjid hanya karena pakaian lusuh dan karung di pundaknya. Namun, tak seorang pun menyangka, benda kecil yang ia temukan setelah diusir ternyata menjadi kunci terbongkarnya rahasia besar yang membuat ketua masjid menangis. Selamat datang di channel Celoteh Kiai. Cerita kali ini akan membahas tentang santri pemulung yang diusir saat mau sholat di masjid. Tetapi 7 hari kemudian menemukan sebuah petunjuk yang membongkar rahasia besar di balik masjid tersebut. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe, like video ini, dan tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda mendengar cerita ini. Bagi yang like dan subscribe, kami doakan semoga makin sehat dan kaya raya. Mari kita kembali ke 7 hari sebelumnya. 7 hari sebelum malam ketika ketua masjid itu menangis, Fikri masih menjalani kehidupan sederhananya seperti biasa. Setiap sore, pemuda berusia 20 tahun itu menyusuri ganggang sempit di sekitar pasar dengan sebuah karung besar di pundaknya. Ia mengumpulkan botol plastik, kardus, kaleng bekas, dan apa saja yang masih bisa dijual kembali. Hari itu matahari hampir tenggelam. Langit berubah jingga ketika Fikri menghitung hasil yang ia dapatkan sejak pagi. Tidak banyak. Beberapa botol plastik, kardus yang sudah basah, dan sedikit barang bekas yang mungkin hanya cukup untuk membeli makan malam. Namun Fikri tidak terlalu memikirkannya. Dari kejauhan terdengar suara azan maghrib. Langkahnya terhenti. Di ujung jalan berdiri sebuah masjid besar dengan halaman luas dan lampu-lampu yang mulai menyala. Masjid itu berbeda dari tempat-tempat yang biasa ia datangi. Bangunannya megah, pintunya tinggi, lantainya terlihat bersih, dan halaman depannya dipenuhi kendaraan milik jamaah. Fikri menatap masjid itu beberapa saat. Sejak kecil, ia selalu diajarkan bahwa rumah ibadah adalah tempat siapa saja untuk mendekat kepada Allah. Karena itulah, meskipun pakaian yang dikenakannya sudah kusam dan celananya terkena noda dari pekerjaannya, Fikri memutuskan masuk. Ia meletakkan karung di dekat pagar, lalu berjalan perlahan menuju tempat wudhu. Beberapa orang yang sedang berbincang menoleh kepadanya. Fikri pura-pura tidak memperhatikan. Ia hanya ingin berwudhu, lalu salat. Belum sempat tangannya menyentuh keran, seorang pria berpeci hitam menghampirinya. "Mas, mau apa?" Fikri menoleh. "Wudhu, Pak. Saya mau salat maghrib." Pria itu melihat dari kepala hingga kaki. Tatapannya berhenti cukup lama pada pakaian Fikri yang penuh debu. "Karungnya jangan dibawa masuk." "Tidak saya bawa, Pak. Saya taruh di luar." Pria itu masih memperhatikannya. "Mas ini kerja sebagai pemulung." Fikri mengangguk pelan. "Iya, Pak." Pria itu menghela napas. "Sebentar lagi ada tamu penting. Tolong cari masjid lain saja." Fikri terdiam. Ia tidak langsung memahami maksud perkataan itu. "Kenapa, Pak? Saya cuma mau salat." Pria tersebut tidak menjawab. Ia hanya berjalan pergi sambil sesekali menoleh. Fikri tetap berdiri di tempat. Di sekelilingnya, beberapa jamaah mulai berdatangan. Ada yang baru turun dari kendaraan, ada yang berjalan bersama anaknya, dan ada pula yang langsung menuju tempat wudhu. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun keluar dari serambi masjid. Pakaian putihnya rapi, pecinya hitam, dan beberapa pengurus langsung menghampirinya. Dialah Haji Marwan, ketua masjid yang selama ini sangat dihormati warga. Pandangan Haji Marwan kemudian jatuh kepada Fikri. Ia berhenti. Salah seorang pengurus membisikkan sesuatu kepadanya. Haji Marwan melihat karung di luar pagar, kemudian kembali melihat Fikri. "Anak muda," katanya dengan suara tenang. "Kamu mau salat?" Fikri mengangguk. "Iya, Pak." "Di sini?" "Iya." Haji Marwan terdiam beberapa detik. Kemudian ia berkata,
Lebih baik kamu cari masjid lain malam ini. Fikri menundukkan kepala. Ia tidak membantah. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ada kebingungan yang perlahan berubah menjadi rasa malu. Ia menatap pintu masjid yang terbuka lebar. Di dalam, orang-orang mulai merapatkan saf. Fikri akhirnya berbalik. Ia berjalan menuju karungnya tanpa mengatakan apa-apa. Namun ketika tangannya hendak mengangkat karung tersebut, ujung sandalnya menyentuh sesuatu yang keras di bawah sebuah bangku kayu. Fikri berhenti. Ia menunduk. Di antara bayangan bangku dan lantai yang mulai gelap, tampak benda kecil berwarna kusam. Fikri mengambilnya. Sebuah gantungan kunci tua berbentuk kapal. Ia membolak-balik benda itu. Di bagian belakangnya terdapat ukiran kecil yang hampir tertutup karat. Fikri menyipitkan mata untuk membacanya. G17. Ia belum tahu apa arti tulisan itu. Ia juga belum tahu mengapa benda kecil tersebut membuat seorang pengurus masjid yang melihatnya dari kejauhan tiba-tiba berubah pucat. Fikri memasukkan gantungan itu ke dalam saku. Lalu ia pergi meninggalkan halaman masjid. Tanpa mengetahui bahwa benda sederhana yang ditemukannya malam itu kelak akan membawanya kembali ke tempat yang baru saja mengusirnya. Dan kali ini, ia tidak datang hanya untuk salat. Malam itu, setelah meninggalkan masjid, Fikri tidak langsung pulang. Ia berjalan menyusuri gang belakang pasar sambil memanggul karung yang terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Bukan karena isinya bertambah, melainkan karena pikirannya terus kembali kepada kejadian beberapa menit sebelumnya. Ia sudah sering dipandang sebelah mata. Sebagai pemulung, Fikri terbiasa melihat orang menutup hidung ketika ia lewat, memindahkan barang mereka agar tidak disentuh, atau sekadar memandangnya dengan tatapan kasihan. Tetapi malam itu berbeda. Ia datang bukan untuk meminta uang, bukan pula untuk mencari makanan. Ia hanya ingin salat. Fikri menghela napas panjang. Sudahlah. Gumamnya pelan. Ia tidak ingin membawa rasa sakit itu terlalu lama. Setibanya di kamar kecil yang disewanya di belakang pasar, Fikri meletakkan karung di sudut ruangan. Tempat tinggalnya sederhana. Hanya ada kasur tipis, kipas angin tua, sebuah rak plastik, dan meja kecil yang sudah penuh goresan. Ia mengambil air minum, lalu duduk di tepi kasur. Tangannya masuk ke saku celana. Jarinya menyentuh benda yang tadi ditemukan di masjid. Gantungan kunci berbentuk kapal. Fikri mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja. Di bawah cahaya lampu yang redup, benda itu terlihat lebih tua dari yang ia kira. Permukaannya dipenuhi goresan dan noda hitam seperti bekas terbakar. Fikri mengambil kain kecil, lalu membersihkannya perlahan. Sedikit demi sedikit, ukiran di belakangnya mulai terlihat. G17. Ia mengernyit. Apa maksudnya? Fikri membalik benda itu beberapa kali. Tidak ada nama. Tidak ada alamat. Hanya huruf dan angka tersebut. Ia sempat berpikir untuk membuangnya. Namun entah kenapa, tangannya tidak jadi. Benda itu terasa seperti memiliki cerita. Keesokan paginya, Fikri membawa gantungan kunci tersebut ketika kembali memulung di pasar. Pasar mulai ramai sejak matahari belum tinggi. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Suara gerobak beradu dengan lantai, sementara aroma ikan, rempah, dan gorengan bercampur menjadi satu. Fikri menghampiri Pak Darto, seorang pedagang tua yang sudah puluhan tahun berjualan di sana. "Pak, saya mau tanya sesuatu." Pak Darto menoleh. "Tanya apa?" Fikri mengeluarkan gantungan kunci itu. "Bapak pernah lihat benda seperti ini?" Pak Darto awalnya hanya melihat sekilas. Namun begitu melihat tulisan di belakangnya, ekspresinya berubah. Tangannya yang sedang menyusun kardus tiba-tiba berhenti. "Dari mana kamu dapat?" Fikri menjelaskan bahwa ia menemukannya di dekat masjid tadi malam. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang mendengar. G17. Gumamnya. "Memangnya itu apa, Pak?" Pak Darto menarik napas. "Dulu ada gudang 17 di belakang pasar. Sekarang sudah lama tidak dipakai." Fikri semakin penasaran.
Gudang itu punya siapa? Pak Darto menggeleng. Dulu orang-orang masjid sering ke sana. Jawaban itu membuat Fikri terdiam. Orang masjid. Pak Darto langsung mengubah topik. Sudah, jangan banyak tanya. Ia mengambil kardus dan menyerahkannya kepada Fikri. Kalau mau cari barang bekas, cari yang lain. Fikri menerima kardus itu, tetapi pikirannya sudah tidak lagi berada di pasar. Gudang 17. Berarti tulisan pada gantungan kunci itu bukan sesuatu yang dibuat sembarangan. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, suasana di masjid jauh berbeda. Haji Marwan berdiri sendirian di depan sebuah lemari kayu tua di ruang arsip. Ia membuka pintunya. Satu persatu map diperiksa. Tangannya bergerak semakin cepat. Sampai akhirnya ia berhenti. Sebuah map berwarna coklat yang seharusnya berada di rak paling bawah tidak ada. Haji Marwan memanggil Rashid. Coba kamu ingat, terakhir kali siapa yang masuk ruangan ini? Rashid terdiam. Saya tidak tahu, Pak. Haji Marwan kembali memeriksa rak. Map itu bukan map biasa. Di bagian depannya tertulis, Arsip Tanah Wakaf, Dokum Lama. Wajah Haji Marwan berubah tegang. Ia kemudian mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Telepon diangkat setelah beberapa dering. Sudah ditemukan. Suara di seberang terdengar pelan. Haji Marwan menatap pintu ruang arsip sebelum menjawab. Belum. Yakin? Tidak ada di sini. Beberapa detik tidak ada suara. Kemudian orang itu berkata, kalau begitu, cari sebelum orang lain menemukannya. Telepon terputus. Haji Marwan menurunkan ponselnya. Ia belum tahu bahwa pada saat yang sama, seseorang yang baru saja ia usir dari masjid sedang memegang petunjuk yang mungkin mengarah tepat kepada rahasia yang selama ini ia takutkan. Dan bagi Fikri, semuanya baru saja dimulai. Pagi itu, Fikri tidak bisa berhenti memikirkan perkataan Pak Darto. Gudang 17. Tempat yang sudah lama tidak digunakan, tetapi ternyata pernah didatangi orang-orang dari masjid. Semakin ia memikirkannya, semakin kuat keinginannya untuk melihat tempat tersebut. Bukan karena Fikri ingin mencampuri urusan orang lain. Ia hanya merasa gantungan kunci yang ditemukannya bukan benda biasa. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di pasar, Fikri menunggu sampai keadaan sedikit sepi. Ia berjalan ke bagian belakang pasar. Di sana, jalan semakin sempit. Bangunan-bangunan tua berdiri rapat. Sebagian dindingnya dipenuhi lumut. Rumput liar tumbuh di sela-sela paving yang sudah rusak. Setelah melewati sebuah warung kosong, Fikri melihat bangunan tua dengan pintu besi berwarna coklat. Di atas pintunya masih terdapat angka yang hampir pudar. 17. Fikri berhenti. Jadi inilah gudang 17. Ia mengeluarkan gantungan kunci dari saku. Ada sebuah lubang kecil di sisi pintu. Fikri mencoba memasukkan kunci tersebut. Awalnya tidak bergerak. Ia mencoba sekali lagi sambil memutarnya perlahan. Klik. Gembok tua itu terbuka. Fikri menatap pintu beberapa saat. Ada perasaan aneh yang membuatnya ragu untuk masuk. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguan. Ia membuka pintu. Bau lembab langsung menyambutnya. Di dalam gudang, cahaya matahari hanya masuk melalui beberapa celah di atap. Debu beterbangan di udara. Rak-rak kayu tua berdiri miring di sepanjang dinding. Sebagian besar ruangan sudah kosong. Fikri berjalan perlahan. Ia menemukan beberapa kardus yang sudah lapuk, meja kayu dengan kaki patah, dan tumpukan kertas yang hancur dimakan rayap. Tidak ada sesuatu yang terlihat berharga. Namun ketika mendekati meja tua di sudut ruangan, Fikri melihat permukaannya. Ada bagian yang jauh lebih bersih dibandingkan bagian lainnya. Seolah-olah baru saja ada sesuatu yang diletakkan di sana. Fikri mengusap permukaan meja. Debu menempel di jarinya. Ia kemudian melihat bekas berbentuk persegi panjang. Seukuran sebuah map. Baru dipindahkan. Gumamnya. Fikri berdiri. Matanya menyapu seluruh ruangan. Kalau benar ada seseorang yang baru saja mengambil sesuatu dari sini,
Berarti gudang 17 sebenarnya masih digunakan. Tiba-tiba terdengar suara kendaraan dari luar. Fikri terkejut. Ia segera mematikan senter ponselnya dan bersembunyi di balik rak. Sebuah mobil berhenti tepat di depan gudang. Pintu mobil terbuka. Seseorang turun. Fikri hanya bisa melihat sebagian tubuh orang tersebut dari celah rak. Orang itu membawa sebuah kardus besar. Ia membuka pintu gudang menggunakan kunci lain. Langkahnya masuk perlahan. Fikri menahan napas. Orang itu berjalan menuju meja yang tadi diperiksanya. Kardus diletakkan di atas meja. Fikri tidak bisa melihat wajahnya. Hanya sepatu hitam dan celana panjang gelap. Orang tersebut membuka kardus. Beberapa lembar kertas terlihat di dalamnya. Kemudian terdengar suara telepon. Sudah saya pindahkan. Fikri semakin menahan napas. Orang itu melanjutkan percakapannya. Tidak, belum ada yang tahu. Ia berhenti sebentar. Kalau kunci itu sampai ditemukan, kita harus segera. Kalimatnya terputus. Orang tersebut tiba-tiba menoleh ke arah rak. Fikri menutup mulutnya sendiri. Beberapa detik berlalu. Tidak ada suara. Kemudian orang itu mengambil kardusnya kembali dan keluar dengan cepat. Mobil segera meninggalkan tempat itu. Fikri baru berani bergerak setelah suara mesin benar-benar menghilang. Ia keluar dari persembunyiannya. Di atas meja masih ada satu benda yang tertinggal. Selembar kertas kecil. Fikri mengambilnya. Tulisan tangan di sana hanya terdiri dari satu kalimat. Jangan sampai kotak itu ditemukan. Fikri membaca kalimat tersebut berulang kali. Kotak apa? Mengapa orang itu begitu takut jika kotak tersebut ditemukan? Dan apa hubungannya dengan masjid? Sementara itu, pada waktu yang hampir bersamaan, suasana di masjid mulai berubah. Haji Marwan mengumpulkan seluruh pengurus di ruang utama. Wajahnya serius. Ia memberitahu mereka bahwa sebuah map penting dari ruang arsip telah hilang. Map itu berisi dokumen tanah wakaf, katanya. Beberapa pengurus langsung saling berpandangan. Rashid yang berdiri di belakang terlihat paling gelisah. Haji Marwan kemudian berkata bahwa siapapun yang masuk ke ruang arsip tanpa izin harus segera melapor. Tidak ada yang menjawab. Namun Rashid tiba-tiba bertanya, "Pak, apa mungkin ada orang luar yang masuk?" Haji Marwan menatapnya. "Maksudmu?" Rashid mengangkat bahu. Beberapa hari lalu ada pemuda pemulung masuk ke halaman masjid. Ruangan mendadak hening. Haji Marwan tidak langsung menjawab. Ia teringat Fikri, pemuda yang ia usir malam itu. Pemuda yang mungkin tidak sengaja menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah keluar dari masjid. Di sisi lain, Fikri masih berdiri di dalam gudang 17 sambil menggenggam kertas tadi. Ia belum mengetahui bahwa sejak menemukan gantungan kunci tersebut, namanya perlahan mulai disebut-sebut oleh orang-orang yang memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Dan tanpa disadarinya, Fikri baru saja berdiri tepat di tengah masalah yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Kertas kecil itu masih berada di tangan Fikri ketika ia keluar dari gudang 17. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi satu kalimat yang terus terngiang. Jangan sampai kotak itu ditemukan. Fikri tidak tahu kotak apa yang dimaksud. Namun satu hal sudah jelas baginya. Orang yang datang ke gudang tadi bukan sekadar memindahkan barang bekas. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan entah mengapa, semua petunjuk itu seperti perlahan mengarah kepada masjid tempat ia diusir. Malamnya, Fikri menyimpan kertas tersebut di bawah kasurnya. Ia berusaha melupakan kejadian itu. Tetapi rasa penasaran membuatnya sulit tidur. Akhirnya, keesokan sore, Fikri memutuskan mengembalikan gantungan kunci tersebut. Bagaimanapun juga, benda itu bukan miliknya. Ia kembali ke masjid menjelang asar. Halaman masjid terlihat lebih sepi dibandingkan malam sebelumnya. Beberapa jamaah sedang membersihkan teras, sementara anak-anak kecil berlarian di dekat tempat parkir. Fikri tidak langsung masuk. Ia berdiri di luar pagar. Pengalaman beberapa hari lalu masih membuatnya ragu. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikannya, ia berjalan menuju sisi samping masjid. Dari sana, ia melihat pintu kecil menuju bagian belakang.
Pintu itu terbuka sedikit. Fikri berhenti. Ia sebenarnya hanya ingin mengembalikan kunci. Namun dari dalam ruangan terdengar suara seseorang. Pastikan tidak ada yang melihat. Fikri mengenali suara itu. Rashid. Fikri segera mundur dan bersembunyi di balik tiang. Beberapa detik kemudian Rashid keluar sambil membawa tas hitam. Ia melihat ke kiri dan kanan sebelum berjalan menuju halaman belakang. Fikri mengikuti dari kejauhan. Rashid berhenti di dekat sebuah bangunan kecil yang jarang digunakan. Ia membuka pintu. Fikri tidak berani mendekat terlalu jauh. Namun sebelum pintu tertutup, ia sempat melihat Rashid memasukkan tas tersebut ke dalam. Kemudian Rashid pergi. Fikri menunggu beberapa menit. Setelah keadaan benar-benar sepi, ia mendekati bangunan itu. Pintunya tidak terkunci. Fikri mendorongnya perlahan. Ruangan tersebut penuh dengan barang lama. Kursi rusak, rak kayu, kipas angin tua, dan beberapa kardus. Di sudut ruangan terdapat sebuah lemari besar yang tertutup debu. Fikri memeriksa sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Ia membuka lemari tersebut. Tidak ada tas hitam. Namun di balik tumpukan kain lama, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak besi. Fikri menariknya keluar. Kotak itu cukup berat. Permukaannya dipenuhi karat. Tetapi di bagian atas terdapat simbol kecil berbentuk kapal. Simbol yang sama seperti pada gantungan kunci miliknya. Jantung Fikri berdegup lebih cepat. Ia mengeluarkan gantungan kunci dari saku. Dicobanya memasukkan kunci tersebut ke lubang kecil di sisi kotak. Tidak cocok. Fikri mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Ia mengamati kotak itu lebih teliti. Di bagian bawah terdapat tulisan yang hampir hilang. Amanah. Fikri terdiam. Jadi ini kotak yang dimaksud dalam kertas itu? Ia belum sempat berpikir lebih jauh ketika terdengar suara langkah dari luar. Fikri buru-buru memasukkan kembali kotak tersebut ke tempat semula. Ia bersembunyi di balik lemari. Pintu ruangan terbuka. Seseorang masuk. Fikri mengenali suara itu. Haji Marwan. Ketua masjid tersebut berdiri beberapa langkah dari tempat persembunyian Fikri. Ia tidak sendirian. Rashid ikut masuk. Sudah aman? Tanya Haji Marwan. Rashid mengangguk. Sudah. Haji Marwan melihat ke arah lemari. Jangan sampai kotak itu dipindahkan lagi. Fikri menahan napas. Jadi mereka mengetahui keberadaan kotak ini. Rashid kemudian berkata, kalau dokumen itu ditemukan, semuanya bisa selesai. Haji Marwan langsung menatapnya. Jangan bicara sembarangan di sini. Beberapa detik mereka terdiam. Kemudian Haji Marwan keluar bersama Rashid. Fikri masih bersembunyi. Ia menunggu sampai suara langkah mereka benar-benar menghilang. Barulah ia keluar. Kini Fikri semakin bingung. Mengapa ketua masjid sendiri takut pada kotak itu? Apa isi kotak tersebut? Dan mengapa dokumen yang hilang terus disebut-sebut? Fikri memasukkan tangannya ke saku. Jarinya menyentuh gantungan kunci berbentuk kapal. Untuk sesaat ia memperhatikan benda itu. Lalu ia teringat sesuatu. Jika kunci ini tidak membuka kotak, mungkin kunci ini dibuat untuk membuka tempat lain yang berhubungan dengan kotak tersebut. Fikri belum menemukan jawabannya. Namun sebelum ia sempat keluar dari ruangan, terdengar suara dari luar. Siapa di dalam? Fikri membeku. Pintu mulai bergerak. Seseorang akan masuk. Dan kali ini, ia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Siapa di dalam? Suara itu terdengar semakin dekat. Fikri berdiri kaku di balik lemari tua. Napasnya ditahan sekuat mungkin. Ia bisa mendengar suara langkah seseorang melewati lantai semen yang berdebu. Pintu bergerak perlahan. Namun sebelum terbuka sepenuhnya, terdengar suara lain dari luar. Pak, ada jamaah yang mencari Anda. Langkah itu berhenti. Siapa? Pak Harun dari kampung sebelah. Beberapa detik kemudian, orang di balik pintu pergi. Fikri menunggu cukup lama sebelum berani bergerak. Ia keluar dari persembunyian dengan kaki yang masih terasa lemas. Tanpa membuang waktu, ia meninggalkan ruangan melalui pintu belakang dan keluar dari area masjid.
Fikri tidak membawa apapun. Ia bahkan tidak sempat mengembalikan gantungan kunci. Namun satu hal kini membuat pikirannya semakin berat. Haji Marwan tahu tentang kota itu. Dan dari percakapan yang ia dengar, seseorang sedang berusaha menyembunyikan dokumen. Fikri berjalan pulang ketika langit mulai gelap. Ia memilih tidak menceritakan semuanya kepada siapapun. Baginya, urusan itu terlalu besar. Ia hanya seorang pemulung. Tidak punya jabatan, tidak punya uang, bahkan tidak memiliki siapa-siapa yang bisa membantunya jika terjadi sesuatu. Tetapi Fikri belum tahu bahwa masalah itu justru akan datang mencarinya. Keesokan harinya, menjelang siang, Fikri sedang memilah botol plastik di tempat tinggalnya ketika seseorang mengetuk pintu. 3 kali. Tok, tok, tok. Fikri membuka pintu. Rashid berdiri di sana. Pak Rashid. Rashid tidak tersenyum. Kamu kemarin datang ke masjid. Fikri terdiam sesaat. Saya cuma mau mengembalikan kunci yang saya temukan. Kunci apa? Fikri refleks memegang sakunya. Rashid memperhatikan gerakan itu. Masuk dulu, katanya. Fikri justru mundur. Saya bisa bicara di sini. Rashid menatapnya beberapa detik. Kalau begitu, serahkan kuncinya. Fikri tidak menjawab. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa kunci itu penting, Pak? Wajah Rashid berubah. Jangan banyak tanya. Kemudian ia pergi. Fikri menutup pintu. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut. Sore harinya, Fikri kembali ke pasar. Namun ketika sampai di tempat biasa ia mengumpulkan barang, beberapa orang sedang membicarakan sesuatu. Seorang pedagang menunjuk ke arah Fikri. Itu orangnya. Fikri berhenti. Orang apa? Pedagang tersebut terlihat ragu. Katanya ada uang masjid yang hilang. Fikri mengernyit. Apa hubungannya dengan saya? Belum sempat pedagang itu menjawab, 2 orang pengurus masjid datang. Salah satunya membawa sebuah amplop coklat. Fikri, ikut kami. Kenapa? Kamu harus menjelaskan sesuatu. Fikri menatap amplop itu. Ia belum memahami apa yang terjadi. Namun beberapa menit kemudian, semuanya berubah. Di ruang pengurus masjid, Haji Marwan duduk dengan wajah serius. Di atas meja terdapat amplop berisi uang. Rashid berdiri di sampingnya. Haji Marwan menatap Fikri. Uang ini ditemukan di dekat barang-barangmu. Fikri terkejut. Saya tidak pernah mengambil uang itu. Tidak ada yang mengatakan kamu mengambilnya, jawab Haji Marwan. Tetapi nada suaranya membuat Fikri merasa seolah-olah dirinya sudah dianggap bersalah. Fikri melihat amplop tersebut. Ada tulisan tanggal di bagian belakangnya. Ia mendekat. Kemudian matanya berhenti. Tanggal itu terasa familiar. Fikri pernah melihat tanggal yang sama. Bukan di masjid, melainkan di buku catatan tua yang pernah ia temukan di antara tumpukan kardus beberapa bulan lalu. Ia belum memahami arti catatan tersebut. Namun ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa amplop ini sengaja diletakkan di dekat barang-barangnya. Pak, kata Fikri perlahan. Boleh saya lihat amplopnya? Rashid langsung menyela. Untuk apa? Saya cuma ingin melihat tanggalnya. Rashid mengambil amplop itu lebih dulu. Tidak perlu. Fikri menatapnya. Untuk sesaat, tatapan keduanya bertemu. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Kemudian seorang penjaga masjid masuk tergesa-gesa. Pak Haji. Semua orang menoleh. CCTV di belakang masjid sudah diperiksa. Haji Marwan berdiri. Terus. Penjaga itu menelan ludah. Orang yang terakhir terlihat membawa amplop itu bukan Fikri. Ruangan mendadak sunyi. Rashid langsung bertanya. Siapa? Penjaga itu menjawab. Orang dari pengurus sendiri. Fikri melihat wajah Rashid. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat benar-benar panik. Namun sebelum rekaman CCTV diperlihatkan, penjaga tersebut kembali berkata, masalahnya orang itu memakai pakaian yang sama seperti salah satu pengurus yang ada di ruangan ini.
Semua mata perlahan berpindah. Haji Marwan menatap satu persatu orang di hadapannya. Sementara Fikri masih berdiri dengan tangan mengepal. Ia sadar, ada seseorang yang sedang berusaha menjadikannya kambing hitam. Dan jika ia tidak menemukan cara membuktikan dirinya tidak bersalah, malam ini mungkin bukan hanya soal uang yang hilang. Nama Fikri sendiri bisa hancur di hadapan seluruh jamaah. Ruangan pengurus masjid mendadak terasa sempit. Tidak ada yang langsung berbicara setelah penjaga masjid mengatakan bahwa orang yang terlihat membawa amplop itu bukan Fikri. Haji Marwan berdiri di dekat meja. "Putar rekamannya," katanya. Penjaga masjid segera mengambil ponselnya. Rekaman kamera belakang masjid diputar. Gambar memang tidak terlalu jelas. Kamera itu sudah tua dan beberapa bagian terlihat buram. Namun sosok yang berjalan membawa amplop masih dapat dikenali dari pakaian dan cara berjalannya. Fikri memperhatikan layar. Sosok tersebut berjalan melewati halaman belakang, kemudian berhenti di dekat tempat penyimpanan. Beberapa detik kemudian, ia kembali tanpa amplop. "Perbesar," kata Haji Marwan. Penjaga masjid memperbesar gambar. Wajahnya masih tidak terlihat jelas. Namun ada satu hal yang membuat Fikri langsung teringat sesuatu. Sepatu. Sepatu hitam dengan garis putih di bagian samping. Fikri pernah melihat sepatu itu di gudang 17. Ia menoleh kepada Rashid. Pria itu berdiri diam. "Pak Rashid," kata Fikri pelan. Rashid langsung memotong. "Jangan menuduh sembarangan." "Saya tidak menuduh." Fikri menunjuk layar. "Saya cuma pernah melihat sepatu itu." Haji Marwan menatap Rashid. "Sepatu kamu?" Rashid melihat ke bawah. Wajahnya berubah. Tetapi sebelum suasana semakin panas, Haji Marwan mengangkat tangan. "Sudah." Ia tidak ingin membuat kesimpulan tanpa bukti. Amplop tersebut kemudian disimpan kembali. Fikri diperbolehkan pulang. Untuk pertama kalinya sejak dituduh, ia merasa sedikit lega. Namun ada satu hal yang belum selesai. Map dokumen tanah wakaf masih hilang. Dan Haji Marwan tahu, masalah itu jauh lebih penting daripada amplop uang. Malam itu, Haji Marwan kembali ke ruang arsip seorang diri. Ia membuka lemari lama. Satu demi satu dokumen diperiksa. Tangannya berhenti ketika menemukan sebuah surat tua terselip di balik tumpukan kwitansi. Surat itu ditulis oleh pendiri masjid bertahun-tahun lalu. Isinya singkat, tentang tanah yang diwakafkan untuk masjid, tentang amanah, dan tentang sebuah tempat penyimpanan yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Haji Marwan membaca sampai bagian akhir. Wajahnya berubah. Ia kemudian membuka laci paling bawah. Di dalamnya ada sebuah foto lama. Foto seorang lelaki tua berdiri di depan bangunan tua. Di atas bangunan itu terlihat angka 17. Haji Marwan memejamkan mata. Jadi gudang 17 memang berkaitan dengan arsip masjid. Namun mengapa seseorang masih memindahkan dokumen dari sana? Keesokan paginya, Haji Marwan memanggil Fikri. Fikri datang dengan hati-hati. Ia masih merasa tidak nyaman berada di masjid itu. Haji Marwan tidak langsung berbicara. Ia justru berkata, "Fikri, waktu kamu menemukan kunci itu, kamu menemukan sesuatu yang lain." Fikri terdiam. Ia teringat kertas bertuliskan tentang kotak. Namun ia belum yakin harus menceritakannya. "Saya hanya menemukan kunci, Pak." Haji Marwan mengangguk. Kemudian Fikri mengeluarkan gantungan kunci tersebut. Haji Marwan mengambilnya. Jarinya berhenti ketika melihat ukiran G17. Beberapa saat ia hanya diam. "Dari mana kamu tahu tempat itu?" Fikri menjelaskan tentang gudang 17. Termasuk meja berdebu, seseorang yang datang membawa kardus, dan kertas yang ditemukannya. Haji Marwan langsung berdiri. "Kamu menemukan kertas itu?" Fikri mengangguk. Wajah Haji Marwan semakin serius. "Antarkan saya ke sana." Mereka pergi bersama menuju gudang. Setelah pintu dibuka, Haji Marwan langsung memeriksa ruangan. Ia melihat meja tua di sudut. Kemudian sebuah bagian lantai yang terlihat sedikit berbeda.
Namun yang paling menarik perhatian Haji Marwan adalah sebuah kotak besi yang masih tersimpan di ruang belakang masjid ketika mereka kembali. Kotak itu akhirnya dibawa keluar. Haji Marwan meminta beberapa pengurus hadir. Fikri berdiri agak jauh. Kotak besi tua tersebut dibersihkan. Ada simbol kapal di atasnya. Haji Marwan menggunakan kunci lain yang selama ini disimpan di ruang arsip. Klik. Kotak terbuka. Semua orang menunggu. Namun isinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak ada uang. Tidak ada emas. Hanya beberapa foto lama, kwitansi pembangunan masjid, dan surat dari pendiri masjid. Haji Marwan membaca dokumen-dokumen itu satu persatu. Perlahan, ia menyadari sesuatu. Map yang hilang ternyata bukan satu-satunya arsip. Dokumen yang berada di dalam kotak merupakan salinan lama yang berkaitan dengan tanah wakaf. Artinya, seseorang memang telah memindahkan dokumen asli. Namun untuk sementara, misteri itu terasa seperti sudah memiliki jawaban. Gudang 17 pernah menjadi tempat penyimpanan arsip. Seseorang mengambil map tersebut. Dan mungkin semua kekacauan ini hanya bermula dari dokumen lama yang salah tempat. Fikri bahkan mulai berpikir bahwa dirinya bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Tetapi ketika Haji Marwan membuka lembar terakhir dari surat pendiri masjid, tangannya mendadak berhenti. Ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta berbeda. Ia membacanya perlahan. Jika dokumen utama hilang, jangan percaya kepada orang yang memegang kunci setelah saya meninggal. Haji Marwan mengangkat wajah. Tatapannya jatuh kepada gantungan kunci kapal di tangan Fikri. Ruangan kembali sunyi. Misteri tentang gudang 17 memang mulai menemukan jawabannya. Tetapi kalimat terakhir itu justru membuat satu pertanyaan baru muncul. Kalau begitu, siapa sebenarnya orang yang memegang kunci setelah pemilik pertama meninggal? Dan mengapa ia begitu takut jika dokumen asli ditemukan? Misteri pertama seolah telah selesai. Padahal tanpa disadari siapapun. Jawaban itu baru saja membuka rahasia yang jauh lebih besar. Kalimat terakhir dalam surat tua itu membuat ruangan seketika terasa berbeda. Tidak ada seorang pun yang langsung berbicara. Haji Marwan masih memegang lembaran kertas tersebut dengan kedua tangannya. Tatapannya berpindah dari tulisan tua di atas kertas kepada gantungan kunci berbentuk kapal yang berada di tangan Fikri. Fikri sendiri tidak memahami sepenuhnya maksud kalimat itu. "Pak, maksudnya apa?" tanyanya. Haji Marwan menggeleng perlahan. "Saya juga belum tahu." Untuk pertama kalinya, suara ketua masjid itu terdengar tidak yakin. Ia kemudian meminta semua pengurus keluar dari ruangan. Hanya Fikri yang diminta tetap tinggal. Setelah pintu tertutup, Haji Marwan kembali membuka surat tersebut. "Fikri, kamu bilang menemukan kunci ini di halaman masjid." "Iya, Pak." "Dan kamu tidak pernah memberikannya kepada siapapun?" Fikri menggeleng. Haji Marwan menghela napas. Berarti orang yang mencari kunci ini belum mendapatkannya. Fikri terdiam. Ia baru menyadari bahwa sejak awal ada seseorang yang mungkin sedang mencarinya. Namun sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, Haji Marwan membuka lemari arsip dan mengeluarkan beberapa map lama. Satu demi satu diletakkan di atas meja. "Tanah masjid ini sebenarnya lebih luas dari yang kamu lihat sekarang," katanya. Fikri memperhatikan dokumen tersebut. Ada gambar batas tanah, surat perjanjian, dan catatan pembayaran. Haji Marwan menunjuk beberapa halaman. Sebagian tanah pernah disewakan untuk usaha warga. Uangnya masuk ke masjid. Haji Marwan terdiam. Itulah masalahnya. Ia mengambil sebuah buku catatan keuangan. Beberapa pemasukan tercatat. Tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan nominal sewa yang tercantum dalam dokumen. Fikri mengerutkan kening. Selisihnya besar sekali. Haji Marwan mengangguk. Dan ini bukan terjadi sekali. Ia membuka halaman berikutnya. Ada transaksi dari tahun-tahun berbeda. Pola yang sama terus muncul. Tanah disewakan. Pembayaran dilakukan. Namun sebagian uang tidak pernah masuk ke rekening masjid. Haji Marwan mulai terlihat gelisah. "Selama ini saya kira catatan lama memang tidak lengkap." Fikri menatapnya.
Tapi ternyata bukan begitu. Haji Marwan tidak menjawab. Ia mengambil dokumen lain. Di sana terdapat tanda tangan beberapa pengurus lama. Sebagian nama sudah tidak aktif. Namun satu nama muncul berulang kali dalam dokumen yang berbeda. Rashid. Fikri langsung teringat wajah pria itu. Orang yang pertama kali memintanya pergi dari masjid. Orang yang beberapa hari lalu datang ke tempat tinggalnya dan menuntut gantungan kunci. Namun Haji Marwan justru menggeleng. Jangan buru-buru menuduh dia. Fikri mengangguk. Mereka belum memiliki bukti cukup. Haji Marwan kemudian mengambil keputusan untuk memeriksa seluruh arsip lama. Masalahnya, beberapa dokumen tidak lagi berada di masjid. Sebagian telah dipindahkan bertahun-tahun lalu. Haji Marwan meminta bantuan penjaga masjid untuk mencari kardus arsip yang masih tersimpan di gudang belakang. Fikri ikut membantu. Mereka menghabiskan hampir 2 jam membongkar tumpukan kardus. Debu memenuhi udara. Kertas-kertas tua berserakan. Ada kwitansi listrik, proposal kegiatan, daftar sumbangan, bahkan foto-foto acara masjid yang sudah menguning. Namun dokumen yang mereka cari tidak ditemukan. Fikri kemudian teringat sesuatu. Beberapa bulan sebelumnya, ketika memulung di belakang pasar, ia pernah menemukan sebuah buku tua di antara tumpukan kardus. Saat itu ia tidak menganggapnya penting. Ia membawanya pulang karena kertasnya masih bisa dijual. Fikri berhenti bekerja. Pak Haji. Haji Marwan menoleh. Ada apa? Saya mungkin punya sesuatu. Fikri pulang ke tempat tinggalnya. Ia membuka sudut ruangan tempat menyimpan barang-barang lama. Botol plastik, kardus, majalah bekas, buku-buku tua. Setelah beberapa saat, ia menemukan buku yang dimaksud. Sampulnya sudah kusam dan bagian pinggirnya rusak. Fikri membawanya kembali ke masjid. Haji Marwan membuka halaman pertama. Tidak ada nama. Hanya tanggal. Ia membalik halaman berikutnya. Ada angka-angka, nama penyewa tanah, jumlah pembayaran, dan beberapa tanda tangan. Haji Marwan mulai membaca dengan lebih teliti. Semakin jauh ia membuka halaman, semakin pucat wajahnya. Catatan dalam buku itu ternyata mencatat transaksi yang tidak pernah masuk dalam laporan resmi masjid. Fikri menunjuk salah satu halaman. Ini tanggal yang sama dengan dokumen tadi. Haji Marwan membandingkan keduanya. Benar. Jumlah uangnya berbeda. Selisihnya bukan sedikit. Haji Marwan menutup mata beberapa saat. Selama bertahun-tahun ia mengira dirinya sedang menjaga amanah. Namun mungkin selama ini ia hanya melihat apa yang diperlihatkan kepadanya. Ia membuka halaman terakhir. Terdapat tulisan tangan yang jauh lebih baru daripada halaman lainnya. Hanya satu kalimat. Jika suatu hari buku ini ditemukan, cari kunci kapal. Haji Marwan perlahan mengangkat wajah. Fikri ikut melihat gantungan kunci yang masih berada di atas meja. Kini mereka memahami sesuatu. Kunci itu bukan kebetulan ditemukan Fikri. Buku itu juga bukan sekadar buku catatan tua. Keduanya sengaja ditinggalkan sebagai petunjuk. Tetapi satu pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang menyembunyikan semuanya? Dan mengapa mereka begitu takut kebenaran ini ditemukan? Di luar ruangan, tanpa diketahui Fikri dan Haji Marwan, seseorang berdiri cukup lama di balik pintu. Ia mendengar percakapan mereka. Kemudian perlahan pergi. Dan orang itu tahu satu hal. Fikri sudah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia temukan. Pintu ruang arsip masih tertutup ketika Fikri dan Haji Marwan berdiri berhadapan dengan buku tua itu. Di atas meja, buku tersebut terlihat begitu sederhana. Sampulnya kusam. Sudut-sudutnya terkelupas. Beberapa halaman bahkan menguning dan berbau lembab. Jika ditemukan orang lain di antara tumpukan kardus, mungkin benda itu akan langsung dibuang. Namun bagi Haji Marwan, buku tersebut mulai terlihat seperti potongan terakhir dari sebuah puzzle yang selama ini tidak pernah lengkap. Ia kembali membuka halaman demi halaman. Fikri berdiri di sampingnya. Pak, kalau buku ini memang penting, kenapa bisa sampai ada di tumpukan barang bekas? Haji Marwan menggeleng. Itu yang harus kita cari tahu.
Ia mengambil beberapa dokumen resmi dari lemari. Kemudian membandingkannya dengan catatan dalam buku. Tanggal pertama cocok. Nama penyewa juga sama. Tetapi jumlah uang yang tercatat berbeda. Haji Marwan mengambil kalkulator kecil dari laci. Ia menghitung selisihnya. Kemudian membuka catatan berikutnya. Selisihnya kembali muncul. Bukan sekali. Bukan 2 kali. Hampir setiap transaksi yang tercatat dalam buku memiliki perbedaan dengan laporan resmi. Fikri mulai memahami bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan pencatatan. Ada uang yang tidak pernah masuk ke masjid. Dan jumlahnya, jika dikumpulkan selama bertahun-tahun, sangat besar. Haji Marwan bersandar di kursinya. Wajahnya terlihat lelah. Saya tidak pernah melihat buku ini sebelumnya. Fikri terdiam. Berarti ada yang sengaja menyembunyikannya. Haji Marwan tidak menjawab. Ia hanya menatap halaman terakhir. Di sana terdapat tulisan. Jika suatu hari buku ini ditemukan, cari kunci kapal. Haji Marwan mengambil gantungan kunci milik Fikri. Ia memperhatikan simbol kapal tersebut dari dekat. Orang yang menulis ini pasti tahu bahwa suatu saat buku ini akan ditemukan. Lalu kenapa ditaruh di tempat sampah? Mungkin karena orang yang menyimpannya sudah tidak punya pilihan lain. Kalimat itu membuat Fikri terdiam. Untuk beberapa saat, ruangan hanya dipenuhi suara kipas tua yang berputar di atas kepala. Kemudian terdengar ketukan di pintu. Tok, tok. Haji Marwan segera menutup buku. Siapa? Rashid, Pak. Fikri dan Haji Marwan saling berpandangan. Haji Marwan memasukkan buku tersebut ke dalam laci. Masuk. Rashid membuka pintu. Tatapannya langsung menuju meja. Ada apa, Pak? Tidak ada. Rashid masuk beberapa langkah. Dari tadi saya mencari Bapak. Haji Marwan bersikap biasa. Ada urusan apa? Rashid mengatakan bahwa beberapa jamaah mulai mempertanyakan hilangnya dokumen lama. Ia juga menyampaikan bahwa ada yang melihat Fikri beberapa kali masuk ke area belakang masjid. Jangan sampai jamaah berpikir dia terlibat, katanya. Fikri yang berdiri di sudut ruangan langsung menatap Rashid. Rashid berpura-pura tidak melihatnya. Haji Marwan justru bertanya, "Kenapa kamu begitu memperhatikan Fikri?" Rashid terdiam sebentar. "Saya hanya khawatir, Pak." "Terhadap apa?" "Masjid." Haji Marwan mengangguk. "Baik, kamu bisa pergi." Rashid keluar. Pintu kembali tertutup. Haji Marwan tidak langsung berbicara. Ia menunggu beberapa detik. Kemudian berkata, "Dia tahu kita menemukan sesuatu." Fikri menatap pintu. "Pak, kenapa dia takut sekali dengan buku ini?" Haji Marwan mengambil kembali buku tersebut. "Saya belum tahu." Namun sebelum menyimpan buku, Fikri melihat sesuatu di bagian bawah halaman. Ada bekas tulisan yang seperti sengaja dihapus. Ia mengambil pensil dari meja. Dengan hati-hati, ia mengarsir permukaan kertas. Sedikit demi sedikit, bekas tulisan mulai muncul. Haji Marwan mendekat. Di sana terdapat beberapa angka dan satu nama. Blok C, 1250 M. Di bawahnya ada catatan. Pembayaran diterima penuh. Tetapi dalam laporan resmi masjid, tanah tersebut masih tercatat sebagai aset kosong. Haji Marwan langsung membuka dokumen tanah. Mereka mencocokkan nomor blok. Benar, tanah itu milik masjid. Namun ada sesuatu yang lebih aneh. Pada dokumen lama, statusnya masih tercatat sebagai tanah wakaf. Sedangkan pada dokumen terbaru, sebagian bidang tersebut sudah tercatat dalam proses perubahan status. Haji Marwan menatap dokumen itu dengan wajah tegang. Siapa yang mengurus perubahan ini? Fikri menunjuk bagian bawah dokumen. Ada tanda tangan. Haji Marwan membacanya. Wajahnya berubah. Nama tersebut bukan nama Rashid. Bahkan bukan nama bendahara lama. Itu adalah nama seseorang yang selama ini sangat dekat dengannya. Orang yang selama bertahun-tahun ia percaya mengurus administrasi masjid. Haji Marwan menutup dokumen perlahan. Tidak mungkin.
Fikri melihat wajahnya. "Siapa, Pak?" Haji Marwan tidak langsung menjawab. Ia seperti sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilihatnya pasti salah. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, terdengar suara benda jatuh dari luar ruangan. Brak! Fikri dan Haji Marwan langsung menoleh. Pintu dibuka. Koridor kosong. Tetapi di lantai terdapat sebuah sandal. Sandal milik seseorang yang baru saja berdiri di depan pintu. Fikri memandang Haji Marwan. Keduanya sadar. Ada seseorang yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka. Dan orang itu sekarang tahu bahwa buku tua yang selama ini dianggap tidak berharga telah membuka rahasia yang jauh lebih besar. Haji Marwan segera menyimpan buku dan dokumen ke tempat aman. Namun ia belum mengetahui bahwa sejak malam itu, Fikri tidak lagi hanya menjadi saksi. Ia sudah menjadi ancaman bagi seseorang yang rela melakukan apa saja agar kebenaran tidak pernah sampai kepada jamaah. Sejak sandal itu ditemukan di depan ruang arsip, suasana masjid terasa berbeda. Haji Marwan tidak lagi membiarkan dokumen penting berada di tempat semula. Buku tua yang ditemukan Fikri disimpan di dalam tas dan dibawa pulang olehnya. Dokumen tanah yang mereka temukan juga dipisahkan dari arsip lainnya. Bukan karena Haji Marwan sudah tahu siapa pelakunya. Justru karena ia mulai sadar bahwa orang yang mereka cari mungkin jauh lebih dekat daripada yang selama ini mereka bayangkan. Pagi berikutnya, Haji Marwan datang lebih awal. Ia duduk sendirian di serambi masjid sambil memandangi halaman yang masih basah oleh embun. Selama bertahun-tahun, ia merasa sudah mengenal semua pengurus. Ia tahu siapa yang rajin datang, siapa yang selalu membantu kegiatan, siapa yang dipercaya memegang kunci, dan siapa yang sering mengurus dokumen. Namun sekarang, satu pertanyaan terus mengganggunya. Bagaimana mungkin tanah wakaf bisa berubah status tanpa sepengetahuannya? Haji Marwan akhirnya memanggil seorang notaris yang pernah membantu masjid beberapa tahun lalu. Ia membawa salinan dokumen tersebut dan meminta penjelasan. Setelah memeriksa beberapa halaman, notaris itu mengerutkan kening. "Pak Haji, dokumen ini pernah diajukan untuk perubahan status." "Siapa yang mengajukan?" Notaris menunjuk bagian bawah halaman. "Orang yang namanya tercantum di sini." Haji Marwan membaca nama itu sekali lagi. Dadanya terasa sesak. Nama tersebut adalah Pak Salman, sekretaris masjid yang selama hampir 15 tahun menjadi orang kepercayaannya. Salman yang selalu duduk di sampingnya ketika rapat. Salman yang memegang sebagian besar arsip. Salman yang sering mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menjaga amanah. Haji Marwan pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia belum berani menuduh. Baginya, bukti harus lengkap. Sementara itu, Fikri kembali menjalani pekerjaannya seperti biasa. Namun sejak beberapa hari terakhir, ia merasa sering diperhatikan. Ketika melewati pasar, sebuah sepeda motor beberapa kali terlihat berada tidak jauh di belakangnya. Fikri mencoba mengabaikannya. Sampai suatu sore, ketika ia sedang mengikat karung di pinggir jalan, seseorang mendekatinya. "Rashid." "Fikri." Fikri menoleh. "Ada apa, Pak?" Rashid berdiri cukup dekat. "Jangan ikut campur urusan masjid." Fikri terdiam. "Saya tidak mencari masalah." "Kalau begitu berhenti bertanya." "Saya cuma membantu Pak Haji." Rashid menatapnya tajam. "Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi." Setelah mengatakan itu, Rashid pergi. Fikri berdiri memandangi punggungnya. Ancaman tersebut membuatnya semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Malamnya, Fikri menemui Haji Marwan. Ia menceritakan pertemuannya dengan Rashid. Haji Marwan tidak terkejut. "Dia juga pernah datang ke saya. Dia takut buku itu ditemukan." Haji Marwan mengangguk. Kemudian ia mengeluarkan salinan dokumen yang sudah diperiksa notaris. "Fikri, saya menemukan sesuatu." Ia menunjukkan nama Salman. Fikri membaca perlahan. "Pak Salman." "Iya." Fikri mengingat pria tersebut. Selama beberapa kali berada di masjid, ia sering melihat Salman duduk di ruang administrasi. Orangnya ramah. Bahkan ketika Fikri pernah diusir,
Salman tidak ikut berbicara. Fikri merasa sulit percaya. Jangan-jangan ada kesalahan. Itu yang ingin saya pastikan. Malam itu mereka memeriksa dokumen satu persatu. Ada beberapa transaksi tanah yang memiliki tanda tangan Salman. Namun ada satu kejanggalan. Tanggal pada dokumen perubahan status tanah ternyata dibuat sebelum rapat pengurus yang seharusnya menyetujui perubahan tersebut. Artinya, dokumen itu sudah diproses lebih dahulu. Haji Marwan menatap tanggal tersebut. Kalau ini benar, berarti keputusan rapat hanya dibuat untuk menutupi sesuatu yang sudah dilakukan. Fikri terdiam. Kemudian ia membuka buku tua. Ia mencari tanggal yang sama. Dan benar, ada catatan transaksi pada hari tersebut. Jumlahnya besar. Di sampingnya terdapat tanda kecil yang berbeda dari catatan lain. Fikri memperhatikan tanda itu. Pak, ini bukan tulisan orang yang sama. Haji Marwan mengambil kaca pembesar. Mereka membandingkan tulisan di beberapa halaman. Benar, sebagian catatan dibuat oleh orang berbeda. Berarti ada lebih dari satu orang yang terlibat. Haji Marwan mulai menyadari bahwa Rashid mungkin bukan dalang. Dan Salman mungkin juga bukan orang terakhir di balik semua ini. Ada seseorang yang mengatur mereka. Seseorang yang cukup kuat untuk membuat dokumen resmi berubah. Seseorang yang selama ini mungkin berdiri di belakang mereka tanpa pernah dicurigai. Haji Marwan kemudian menemukan sebuah bukti transfer lama. Ia melihat nama penerima. Tangannya perlahan gemetar. Fikri memperhatikan wajahnya. Siapa orang itu, Pak? Haji Marwan tidak langsung menjawab. Ia menatap nama tersebut lama sekali. Kemudian berkata dengan suara hampir berbisik. Orang ini adalah orang yang paling saya percaya. Fikri menatap dokumen itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Haji Marwan bukan sebagai ketua masjid yang disegani, melainkan sebagai seorang lelaki yang baru saja menyadari bahwa mungkin selama bertahun-tahun, ia telah mempercayai orang yang salah. Haji Marwan masih memandangi nama yang tercetak di bukti transfer itu. Untuk beberapa saat, ia tidak bergerak. Ruangan administrasi yang biasanya dipenuhi suara pengurus kini terasa begitu sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di atas kepala. Fikri berdiri di seberang meja. Ia tidak berani bertanya lagi. Ada sesuatu pada wajah Haji Marwan yang membuatnya tahu bahwa nama tersebut bukan sekadar nama di atas selembar kertas. Itu Pak Salman, tanya Fikri akhirnya. Haji Marwan mengangguk perlahan. Namun beberapa detik kemudian ia berkata, tidak mungkin hanya dia. Fikri mengerutkan kening. Maksudnya? Haji Marwan mengambil buku catatan tua yang ditemukan Fikri. Ia membuka halaman transaksi yang sudah mereka periksa. Kemudian ia menunjukkan beberapa tanda berbeda di samping angka-angka tertentu. Lihat ini. Fikri mendekat. Tanda ini muncul setiap kali ada uang sewa tanah yang masuk. Berarti seseorang sengaja memberi tanda untuk menandai transaksi yang sudah dipisahkan. Haji Marwan mengambil dokumen lain. Nama penyewa, nomor tanah, jumlah pembayaran, tanggal transaksi. Semuanya perlahan membentuk pola. Tanah disewakan kepada seseorang. Uang dibayarkan. Sebagian masuk ke rekening masjid. Sebagian lainnya masuk ke rekening berbeda. Dan yang paling mengejutkan, transaksi itu berlangsung bukan hanya 1 atau 2 tahun, melainkan bertahun-tahun. Fikri menelan ludah. Jadi selama ini, Haji Marwan mengangguk. Ada uang yang tidak pernah sampai ke masjid. Ia menunduk. Dan saya tidak tahu. Untuk pertama kalinya, Fikri melihat rasa bersalah di wajah lelaki itu. Namun sebelum mereka melanjutkan pemeriksaan, terdengar suara pintu dibuka. Salman masuk. Pak Haji. Haji Marwan segera menutup buku. Salman memandang mereka berdua. Ada rapat? Tidak. Salman berjalan mendekat. Matanya sempat jatuh kepada buku tua di atas meja. Hanya sepersekian detik. Tetapi Fikri melihatnya. Ekspresi Salman berubah. Buku apa itu? Haji Marwan menjawab tenang. Arsip lama. Salman tersenyum tipis.
Arsip lama sebaiknya jangan dibuka sembarangan. Banyak catatan yang sudah tidak relevan. Haji Marwan menatapnya. Kalau memang tidak relevan, kenapa kamu terlihat khawatir? Senyum Salman hilang. Suasana langsung berubah. Pak Haji menuduh saya. Saya bertanya. Salman menarik napas. Saya hanya tidak ingin masalah administrasi lama dibesar-besarkan. Justru karena lama, saya ingin tahu kebenarannya. Salman terdiam. Kemudian ia pamit. Begitu pintu tertutup, Fikri berkata pelan. Dia tahu. Haji Marwan mengangguk. Tapi kita belum cukup bukti. Malam itu mereka memutuskan menyimpan semua dokumen di tempat berbeda. Fikri membawa salinan buku. Haji Marwan menyimpan dokumen tanah. Mereka tidak ingin mengambil risiko. Namun keesokan paginya, sesuatu terjadi. Ketika Fikri membuka pintu tempat tinggalnya, karung-karung barang bekas yang biasa ia simpan sudah berantakan. Beberapa kardus robek. Buku-buku lama berserakan. Fikri langsung mencari buku catatan tersebut. Jantungnya berdegup keras. Buku itu masih ada. Tetapi seseorang jelas telah mencarinya. Di lantai, Fikri menemukan potongan kertas kecil. Ia mengenal tulisan di sana. Berhenti mencari. Fikri menggenggam kertas tersebut. Kali ini ia tidak takut. Ia justru semakin yakin bahwa buku itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Fikri segera menemui Haji Marwan. Mereka memutuskan untuk mencocokkan setiap transaksi dengan dokumen tanah. Berjam-jam mereka bekerja. Sampai akhirnya ditemukan sebuah bidang tanah yang menjadi pusat semua kejanggalan. Blok C. Tanah wakaf seluas lebih dari 1.000 meter persegi. Dalam laporan masjid, tanah itu masih tercatat sebagai aset. Namun dalam dokumen lain, tanah tersebut sudah masuk proses pengalihan. Nama pembelinya disamarkan dalam satu dokumen. Tetapi ada satu nomor rekening. Haji Marwan meminta bantuan pihak bank untuk memeriksa data transaksi lama melalui jalur resmi. Ketika hasilnya keluar, ia kembali terdiam. Uang dari transaksi tersebut ternyata masuk ke rekening perusahaan. Perusahaan itu memiliki hubungan dengan salah satu pengurus masjid. Tetapi bukan Salman. Bukan pula Rashid. Fikri menatap Haji Marwan. Jadi mereka berdua hanya membantu. Haji Marwan mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Lalu siapa yang sebenarnya mengatur? Haji Marwan belum menjawab. Ia membuka kembali bukti transfer pertama. Ada satu nama yang terhubung dengan rekening perusahaan tersebut. Nama yang selama ini tidak pernah muncul dalam rapat. Nama yang justru memiliki akses paling besar terhadap dokumen tanah. Haji Marwan menatap layar cukup lama. Wajahnya berubah pucat. Selama ini saya salah melihat. Fikri mendekat. Siapa, Pak? Haji Marwan mengangkat wajah. Orang yang mengatur semuanya bukan orang yang paling sering terlihat di sini. Ia menunjuk dokumen tersebut. Dia adalah orang yang selama ini membuat saya percaya bahwa semua ini aman. Fikri membaca nama itu. Dadanya terasa sesak. Tiba-tiba seluruh kejadian mulai tersambung. Rashid yang menekan Fikri. Salman yang mengurus dokumen. Amplop yang sengaja diletakkan di dekat barang Fikri. Gudang 17. Buku tua. Dan gantungan kunci berbentuk kapal. Semuanya bukan kejadian terpisah. Ada seseorang yang selama ini mengatur dari belakang. Namun masih ada satu bagian yang belum mereka pahami. Mengapa Fikri yang menjadi sasaran? Jawabannya datang ketika Haji Marwan membuka halaman terakhir buku tua itu sekali lagi. Di balik sampul belakang, terdapat sebuah lembar dokumen yang selama ini menempel karena terkena lem. Fikri perlahan menariknya. Sebuah salinan sertifikat tanah muncul. Dan di bagian bawahnya terdapat catatan tulisan tangan. Dokumen asli disimpan bersama orang yang pertama menemukan pemalsuan. Fikri membeku. Haji Marwan menatapnya. Mereka akhirnya sadar. Orang yang mereka cari bukan hanya menyembunyikan uang. Ia juga telah berusaha menghapus bukti selama bertahun-tahun. Dan mungkin, Fikri sendiri pernah menemukan bukti terakhir itu tanpa pernah menyadarinya.
Fikri masih menatap salinan sertifikat tanah itu ketika Haji Marwan tiba-tiba berdiri. Jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Nada suaranya rendah, tetapi tegas. Fikri mengangguk. Di atas meja, dokumen itu terlihat biasa saja. Namun satu kalimat di bagian bawahnya telah mengubah seluruh arah penyelidikan mereka. Dokumen asli disimpan bersama orang yang pertama menemukan pemalsuan. Masalahnya, siapa orang tersebut? Haji Marwan kembali membuka buku tua. Ia memeriksa halaman-halaman terakhir dengan lebih teliti. Beberapa bagian terlihat seperti sengaja dikoyak. Ada bekas lem, bekas tinta yang dihapus, dan halaman yang hilang. Fikri tiba-tiba teringat sesuatu. Pak, buku ini saya temukan di tumpukan kardus lama. Di mana? Belakang pasar. Haji Marwan menatapnya. Waktu kamu menemukannya, ada barang lain di dekat buku itu. Fikri mencoba mengingat. Ia memejamkan mata. Beberapa bulan sebelumnya, ia memang pernah menemukan kardus tua di dekat tempat pembuangan barang bekas. Di dalamnya ada buku, kwitansi, map rusak, dan beberapa benda kecil. Saya ingat ada satu kotak kayu. Haji Marwan langsung mendekat. Kotak? Iya. Tapi waktu itu kotaknya sudah pecah. Saya kira tidak berguna. Masih kamu simpan? Fikri menggeleng. Sudah saya jual. Haji Marwan menghela napas panjang. Namun Fikri tiba-tiba terdiam. Ada satu benda yang belum saya jual. Apa? Fikri mengeluarkan gantungan kunci berbentuk kapal. Haji Marwan memperhatikannya. Kunci ini. Mereka kembali melihat ukiran G17. Haji Marwan kemudian mengambil dokumen lama dari meja. Di sudut sertifikat terdapat simbol kecil berbentuk kapal. Fikri terkejut. Simbol itu sama persis. Berarti kunci ini bukan untuk membuka kotak, katanya. Haji Marwan mengangguk. Mungkin untuk membuka tempat penyimpanan dokumen. Mereka segera kembali ke gudang 17. Bangunan tua itu semakin gelap ketika mereka tiba. Fikri membuka pintunya menggunakan kunci yang sama. Mereka memeriksa seluruh ruangan. Lantai, dinding. Tidak ada apa-apa. Sampai Haji Marwan memperhatikan sebuah papan kayu yang tampak berbeda. Fikri, bantu saya. Mereka menarik papan tersebut. Di baliknya terdapat lubang kecil pada dinding. Sebuah ruang tersembunyi. Fikri memasukkan tangannya. Jarinya menyentuh benda keras. Ia menariknya keluar. Sebuah tabung logam tua. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen yang dibungkus plastik. Haji Marwan membukanya dengan tangan gemetar. Ada salinan sertifikat tanah. Ada daftar transaksi. Dan ada sebuah surat bertanggal belasan tahun lalu. Surat itu ditulis oleh seorang pengurus lama yang ternyata pernah menemukan pemalsuan dokumen. Namanya Ustaz Rahmat. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ia menemukan pengalihan tanah wakaf secara diam-diam. Ia mencoba melaporkannya kepada pengurus lain. Tetapi sebelum laporan itu dibawa ke pihak berwenang, Ustaz Rahmat menghilang dari kepengurusan. Yang paling mengejutkan, surat tersebut menyebutkan bahwa ia tidak bekerja sendirian. Ada seseorang yang membantu menyimpan bukti. Nama orang itu tidak ditulis. Hanya ada satu petunjuk. Orang tersebut masih menjaga masjid sampai hari ini. Fikri dan Haji Marwan saling berpandangan. Tiba-tiba terdengar suara pintu gudang ditutup. Brak! Mereka berbalik. Seseorang mengunci pintu dari luar. Siapa? Teriak Haji Marwan. Tidak ada jawaban. Fikri mencoba membuka pintu. Terkunci. Dari luar terdengar langkah kaki menjauh. Haji Marwan segera memasukkan dokumen ke dalam tas. Cepat, cari jalan keluar. Mereka memeriksa bagian belakang gudang. Ada jendela kecil. Fikri berhasil membukanya. Mereka keluar melalui jendela tersebut dan berlari menuju jalan utama. Namun sebelum pergi, Fikri sempat melihat seseorang berdiri jauh di ujung gang. Sosok itu mengenakan pakaian pengurus masjid. Fikri tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Mereka segera kembali ke masjid melalui jalan berbeda. Sesampainya di sana,
Haji Marwan langsung mencari orang-orang yang masih berada di halaman. Rashid ada. Salman juga ada. Namun ada satu orang yang tidak terlihat. Orang yang selama ini paling jarang dicurigai. Bendahara lama masjid. Pak Karim. Haji Marwan langsung bertanya. Di mana Pak Karim? Salman menjawab santai. Katanya pulang lebih dulu. Haji Marwan terdiam. Fikri melihat ke arah ruang administrasi. Pintu ruangan itu terbuka. Di atas meja terdapat sebuah map. Haji Marwan mendekat. Map tersebut kosong. Tetapi di bagian depannya terdapat tulisan tangan yang membuat wajahnya seketika berubah. Kalau kalian sudah menemukan surat rahmat, berarti waktunya sudah tiba. Di bawah tulisan itu terdapat satu kalimat lagi. Datanglah ke masjid malam ini. Bawa anak pemulung itu. Fikri membaca kalimat tersebut. Ia sadar seseorang sengaja memancing mereka. Namun Haji Marwan justru mengepalkan tangan. Selama ini Fikri dianggap orang luar. Pemulung. Anak yang tidak pantas masuk ke masjid. Tetapi sekarang, justru Fikri yang memegang petunjuk terakhir. Dan malam itu, Haji Marwan mengambil keputusan. Ia tidak akan bersembunyi lagi. Jika seseorang ingin membuka semua rahasia masjid di hadapan jamaah, maka kali ini, Haji Marwan akan memastikan seluruh kebenaran ikut terbuka. Malam itu, masjid dipenuhi jamaah. Tidak ada yang tahu mengapa Haji Marwan meminta semua pengurus dan warga berkumpul setelah salat Isya. Fikri berdiri di sampingnya. Pemuda yang beberapa hari lalu bahkan diusir dari halaman masjid itu kini berdiri di depan seluruh jamaah dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. Bisik-bisik mulai terdengar. Kenapa anak pemulung itu ada di sini? Katanya dia ikut campur urusan masjid. Fikri hanya menundukkan kepala. Ia tidak membalas satupun perkataan. Haji Marwan kemudian berdiri. Saya meminta semuanya berkumpul karena ada amanah yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Suasana langsung hening. Di atas meja diletakkan sebuah map, buku tua, salinan sertifikat, dan beberapa dokumen yang ditemukan dari gudang 17. Rashid terlihat gelisah. Salman beberapa kali menelan ludah. Namun orang yang paling menarik perhatian Haji Marwan justru Pak Karim. Bendahara lama itu duduk di barisan belakang dengan wajah tenang. Terlalu tenang. Haji Marwan membuka dokumen pertama. Tanah wakaf masjid ini pernah dialihkan tanpa persetujuan jamaah. Suara gaduh langsung terdengar. Beberapa jamaah berdiri. Apa maksudnya? Siapa yang melakukan? Haji Marwan mengangkat tangan. Tenang. Malam ini semuanya akan dijelaskan. Ia menunjukkan catatan transaksi. Uang sewa tanah yang seharusnya masuk ke kas masjid ternyata dialihkan melalui beberapa rekening. Rashid dan Salman akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Mereka memang terlibat dalam pengurusan dokumen. Tetapi bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa keduanya bukan pengendali utama. Haji Marwan kemudian membuka surat Ustaz Rahmat. Nama itu membuat beberapa jamaah tua langsung saling berpandangan. Mereka pernah mendengar kisah tentang pengurus lama tersebut. Ia menghilang dari kepengurusan bertahun-tahun lalu setelah mempertanyakan dokumen tanah. Ustaz Rahmat ternyata pernah menemukan pemalsuan ini, kata Haji Marwan. Ia mengangkat surat tersebut. Dan seseorang membantu beliau menyembunyikan bukti agar tidak dihancurkan. Semua mata tertuju pada dokumen terakhir. Haji Marwan menarik napas. Orang itu masih ada di antara kita. Ruangan kembali sunyi. Fikri memperhatikan wajah para pengurus. Kemudian Haji Marwan menatap Pak Karim. Pak Karim. Bendahara tua itu perlahan berdiri. Apa? Apakah Anda mengenal Ustaz Rahmat? Pak Karim diam. Saya pernah bekerja bersama beliau. Apakah Anda yang membantu menyimpan dokumen? Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu. Kemudian Pak Karim menundukkan kepala. Iya. Suasana langsung gempar. Namun Haji Marwan belum selesai. Kalau begitu, siapa yang selama ini mengambil uang dan memalsukan dokumen? Pak Karim mengangkat wajah. Tatapannya berpindah kepada Salman. Kemudian Rashid. Bukan mereka.
Semua orang terdiam. Pak Karim menarik napas panjang. Dulu saya menemukan semuanya. Tapi saya tidak berani melawan sendirian. Lalu kenapa Anda diam? Karena orang yang mengatur semuanya adalah orang yang memiliki akses lebih besar daripada kami. Pak Karim menunjuk sebuah dokumen. Nama yang muncul di sana membuat Haji Marwan membeku. Nama orang yang selama ini dipercaya mengurus seluruh legalitas tanah masjid. Orang itu bukan Rashid. Bukan Salman. Bukan Pak Karim. Ia adalah orang luar yang bekerja sama dengan beberapa pengurus untuk mengambil alih tanah wakaf secara bertahap. Rashid dan Salman akhirnya mengakui peran mereka. Mereka menerima uang untuk membantu memproses dokumen. Namun mereka tidak menyangka semuanya akan terbongkar. Haji Marwan kemudian berdiri di depan jamaah. Dan ada satu hal lagi yang harus saya akui. Ia menatap Fikri. Beberapa hari lalu, saya mengusir pemuda ini hanya karena penampilannya. Ruangan kembali hening. Haji Marwan mendekati Fikri. Saya salah. Kemudian, di hadapan seluruh jamaah, ketua masjid itu menundukkan kepala. Maafkan saya. Fikri terdiam. Ia tidak pernah menyangka orang yang dulu membuatnya merasa tidak pantas berada di masjid kini meminta maaf di depan semua orang. Namun Fikri tidak menyimpan dendam. Saya sudah memaafkan, Pak. Haji Marwan kemudian berkata, mulai malam ini, Fikri akan kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan tempat tinggal yang lebih layak. Jamaah mengangguk, tetapi Fikri menggeleng pelan. Saya berterima kasih, Pak. Saya hanya ingin satu hal. Apa? Jangan ada lagi orang yang diusir dari rumah ibadah hanya karena pakaiannya. Haji Marwan terdiam. Kemudian mengangguk. Insya Allah. Malam semakin larut. Jamaah perlahan meninggalkan masjid. Fikri berdiri di halaman, memandang pintu masjid yang dulu pernah tertutup baginya. Kini pintu itu terbuka. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk siapa saja yang datang dengan niat beribadah. Sementara itu, dokumen kasus tersebut diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum. Rashid dan Salman harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sementara pihak yang menjadi otak pengalihan tanah akhirnya ikut terseret setelah bukti transaksi ditemukan. Fikri kemudian berjalan pulang dengan karung yang masih berada di pundaknya. Karung yang dulu membuatnya dihina. Kini justru menjadi saksi bahwa harga seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang dikenakannya. Di saku Fikri masih tersimpan gantungan kunci berbentuk kapal. Ia tersenyum kecil. Ternyata benda kecil itulah yang membawanya menuju kebenaran. Dan 7 hari setelah diusir dari masjid, orang-orang yang dahulu memandangnya sebelah mata akhirnya menyadari satu hal. Kadang Allah mengangkat derajat seseorang bukan dengan memberinya kemewahan, tetapi dengan menjadikannya jalan untuk membuka kebenaran. Dari kisah Fikri, kita belajar bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian, pekerjaan, atau keadaan hidupnya. Fikri datang ke masjid dengan pakaian lusuh dan karung pemulung di pundaknya. Ia sempat dianggap tidak pantas berada di sana. Namun justru orang yang diremehkan itulah yang kemudian menjadi jalan terbukanya sebuah kebenaran besar. Kita juga belajar bahwa amanah tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Sebab sekecil apapun kebohongan yang disembunyikan, suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena memiliki harta, jabatan, atau kedudukan. Di hadapan Allah, yang membedakan manusia bukan penampilan, melainkan hati dan amalnya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati, menghormati sesama, dan tidak mudah merendahkan orang lain. Jika kalian merasa cerita ini memberikan banyak pelajaran maupun menyentuh hati, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Ketemu lagi di cerita selanjutnya.